nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa dihitung. Yang paling tinggi adalah Allah karuniakan kita nikmat iman dan Islam, sehingga semua ini Allah gerakkan hati dan langkah kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama kita sejauh agungkan kepada yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kembali kita akan mendengar nasihat-nasihat baginda Rasulullah, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentang bab hak sesama muslim. Yakni marfu hadis dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, seseorang wanita tua datang kepada Nabi SAW ketika beliau di tempatku. Lalu beliau bertanya kepada wanita itu, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, Saya Judzamah al-Mazaniyah." Beliau bertanya, "Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian sepeninggal kami di Madinah?" Ia menjawab, "Baik-baik saja. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah." Setelah wanita itu keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyambut wanita tua itu begitu baiknya." Beliau menjawab, "Dulu ia biasa berkunjung ke rumah kami ketika Khadijah masih hidup. Sesungguhnya menjaga hubungan baik merupakan bagian dari iman." Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu mu'minuna mu'minat in karihi minha khalaq ya manha amara azqala ayratu Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya jika ia tidak menyukainya atau tidak menyukai satu kelakuannya, barangkali ia menyukai kelakuannya yang lain." Hadis riwayat Muslim. Dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan para wanita untuk bersujud kepada suaminya. Kalau
istri mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Amr bin Ahwas radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, terimalah pesanku kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya mereka itu hanyalah seperti tawanan bagiku. Sesungguhnya mereka itu hanyalah seperti tawanan bagi kalian, dan kalian tidak berhak apapun dari mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkan tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan lain untuk menyusahkannya. Ingatlah, sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap kalian. Adapun hak kalian terhadap istri-istri kalian adalah mereka tidak boleh membiarkan orang yang tidak kalian sukai menginjak lantai rumah kalian, dan tidak boleh pula mengizinkan orang lain yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Ingatlah, hak mereka terhadap kalian adalah kalian memberi mereka pakaian yang baik dan memberi makanan yang baik pula. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, janganlah kalian mencari jalan lain untuk menyusahkannya, yakni bila seseorang perempuan mentaati suaminya, maka si suami tidak memiliki alasan untuk mengganggu istrinya lagi. Si suami tidak boleh memukulnya ataupun berpisah ranjang dengannya. Mereka tidak boleh membiarkan orang yang kalian benci menginjakkan lantai rumah kalian, yakni mereka tidak boleh mengizinkan lelaki bukan mahram untuk masuk menemui mereka lalu berbincang-bincang dengan mereka. Hadis yang lain, hadis yang terakhir dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar bin Umayyah berkata Rasulullah SAW bersabda, berikan upah kepada pekerja, berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringat mereka. Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringat mereka. No, hadis dari riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah hadirin, beberapa hadis telah kita dengarkan, yakni tentang hak kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami. Dan terakhir ini adalah memberi upah kepada pekerja yang bekerja dengan kita, yakni agar upahnya disegerakan. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita sampaikan kepada yang belum mendengar. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.